cam, boleh tolong on cam dong. Supaya kita lebih nyaman membangun interaksinya. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam, aku mohon untuk on cam ya, supaya kita kalau ngomong, aku tuh kalau ngomong lebih enak ketika bisa tatap muka, ketika aku bisa ngelihat wajah orang-orang dengan siapa aku ngomong, dengan siapa aku berbicara gitu. Jadi kalau teman-teman tidak ada kendala atau tidak ada halangan, boleh on cam. Kak Rina hadir? Jadi aku sepertinya sore hari ini lebih pengen ke sharing, lebih pengen ke apa ya? Lebih kepengen berbagi cerita aja, karena jujur aku belum ada apa-apanya. Maksudnya aku juga di atas langit, masih ada langit. Aku belum sehebat yang teman-teman kira, juga masih dalam proses belajar untuk bisa menjadi diri aku dengan versi yang terbaik. Gitu. Dan aku harap teman-teman juga seperti itu. Tadi udah dikenalin singkat oleh Karina tentang CV aku. Aku tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau. Kalau teman-teman tahu Malaysia, nah itu dari daerah aku untuk ke Malaysia itu bisa lewat jalur darat dan cukup menempuh waktu 3 jam aja. Jadi kalau di sini, kalau orang-orang sini, kalau liburannya itu bukan keluar kota, bukan ke Jawa, bukan ke Jakarta, bukan ke Bali dan lain-lain, tapi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Singapura, dan lain-lain. Termasuk aku sih. Nah, jadi usia aku 15 tahun, sudah jalan 16 tahun sih tahun ini, tapi bulan November nanti, dan sekarang aku duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri 2 Sanggau. Teman-teman udah ada yang pernah ke Sanggau? Atau udah ada yang tahu Sanggau? Belum? Oke, nanti harus main ya ke Sanggau. Kalau main ke Sanggau atau ke Kalimantan Barat deh, hubungin aku, nanti kita bisa ketemuan. Aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada aku pada sore hari ini. Jujur aku nggak nyangka kalau aku bisa berada dan hadir di tengah-tengah forum ini, karena ketika aku stalk itu akun Instagram Pelajar Mendunia, itu luar biasa hebat-hebat sekali teman-teman. Pembicara-pembicara yang pernah hadir di dalam acara ini itu luar biasa sekali, dan aku merasa terhormat gitu untuk bisa hadir di tengah-tengah teman-teman. Terima kasih banyak. Sebenarnya aku lebih pengen, nah itu, halo Karina. Iya Mas, sepertinya Mas Maaf terkendala. ya tadi. Iya, Ya, nggak masalah. Ya, silakan dilanjut Aisyah. Iya teman-teman. Jadi aku mau cerita apa di awal ya? Ada request nggak? Aku bingung. Aku harus cerita apa gitu di awal. Apakah teman-teman penasaran dengan apa dan lain sebagainya, sebagai macam? Karena aku tidak punya materi yang harus aku sampaikan kepada teman-teman. Karena aku memang lebih pengen untuk kita sama-sama ngobrol, kenalan. Karena aku anggap dengan adanya forum kita pada sore hari ini itu adalah kita membangun networking. Kita membangun relasi yang lebih luas lagi. Karena teman-teman percayalah, relasi atau networking itu adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Bisa punya relasi yang luas, bisa punya networking yang banyak, bisa punya teman-teman yang banyak, itu tidak. Mungkin boleh cerita pengalaman yang menjadi duta genre ya? Oh, oke. Ya, tadi aku bilang kenapa aku sangat-sangat terhormat untuk bisa berada di sini, karena aku pikir ini adalah kesempatan di mana aku bisa menjalin relasi atau networking yang lebih luas lagi dengan teman-teman di sini. Di sini ada Kak Mutiara, ada Kak Nur Hasanah, ada Kak Sela Nur Khalifah, ada Kak Najwa, ada Kak Rizky, ada Kak William, ada Kak Alvina, dan ada Kak Nabila. Itu luar biasa sekali teman-teman. Jadi mungkin boleh sama-sama kita mark, kita poin bahwa networking itu adalah kekayaan yang sangat-sangat penting untuk kita miliki, dan tidak semua orang punya opportunity atau kesempatan untuk bisa memiliki networking atau relasi yang luas. Gitu. Tadi Karina ada request kalau pengen cerita jadi genre gitu ya, gimana awalnya aku bisa masuk di dunia genre atau generasi berencana. Teman-teman udah ada yang tahu di sini genre itu apa?
Udah ada yang tahu belum? Ya, kalau belum tahu atau mungkin udah pernah dengar sekilas, jadi genre itu adalah generasi berencana. Generasi berencana itu merupakan suatu komunitas yang dibina oleh BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Itu komunitasnya bergerak di kalangan remaja untuk bersama-sama kita meningkatkan pengetahuan reproduksi di remaja gitu kan. Karena pengetahuan reproduksi itu penting sekali untuk diketahui sejak dini gitu. Iya. Aduh, mohon izin teman-teman karena di sini lagi azan. Apakah suara azannya masuk? Iya, mungkin boleh jeda sebentar ya. Iya, kita jeda sebentar Iya. ya karena lagi azan, nanti kita lanjutkan lagi. Beda di sini waktu bagian tengah ya. Di situ waktu bagian tengah, kalau di sini barat ya. Aku waktu Indonesia bagian barat, Kak. Sama Oh, kita. juga. Oh iya. Oke. Di pertengahan ya. Oke, kita jeda sebentar ya. Baik. Azannya udah selesai. Silahkan dilanjut, Kak Aisyah. Aisyahnya keluar ya? Halo. Aisyahnya keluar ya? Halo. Iya, di sini baru selesai banget azannya. Silahkan dilanjut. Tadi kita ngobrolin tentang genre ya? Iya. Oke.
Oke, kalau ditanya sejarah awal aku di genre, tapi sebelum itu, genre itu adalah satu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi remaja. Jadi kayak kita itu menyosialisasikan kepada sesama remaja untuk gimana sih kita semua untuk sama-sama tahu pentingnya kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Karena dari kesehatan reproduksi itu akan meluas ke berbagai macam aspek, bisa pernikahan dini, kemudian bisa juga pencegahan penyakit seks menular ya, pencegahan juga kenakalan dini gitu kan, karena anak zaman sekarang itu maklum pergaulannya luar biasa bebas gitu ya, karena memang pengaruh dunia teknologi juga udah luar biasa berkembang gitu. Jadi seolah tidak ada batas. Nah, genre itu hadir di tengah-tengah remaja untuk bisa menjadi sahabat remaja jika suatu saat mereka butuh sesuatu yang kalau di situ kalau di sini itu dikenal dengan istilah teman sebaya atau konselor sebaya gitu. Kita hadir untuk membersamai teman-teman remaja di situ. Nah, jadi aku udah gabung di genre itu dari kelas 1 SMP. Waktu itu umur aku 11 tahun. Berarti kalau sekarang aku udah gabung sekitar 4 sampai 5 tahun di genre, dan aku bisa bilang genre itu adalah turning point terbesar aku. Teman-teman bisa bayangkan, waktu itu aku 11 tahun. Waktu itu aku cuma 11 tahun. Aku diminta untuk hadir di suatu forum, di mana forum itu dihadiri oleh kakak-kakak SMA semua dan aku sendiri pelajar SMP. Dan di situ aku diminta untuk hadir dan berdiskusi. Aku benar-benar seperti anak lugu pada umumnya. Tahu kan gimana kita ketika ada di suatu lingkungan yang asing gitu, terus kita dipaksa untuk kamu harus ngomong, kamu harus nyampein apa pendapat kamu harus ini. Dan aku harus seperti itu gitu. Nah, akhirnya aku dari situ menjadi turning point aku yang pemalu, aku yang nggak pernah ngomong, aku yang nggak pernah suka cerita dengan orang lain, aku akhirnya harus berani berbicara dan berani bersuara, berani berpendapat apa yang ingin aku sampaikan. Dan kemudian aku akhirnya karena aku merasa di genre itu adalah passion-nya aku. Setelah mengenal genre, aku jadi tahu betapa indahnya ketika kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Aku jadi tahu kalau ternyata aku passion nih di bidang sosial gitu. Jadinya aku menekuni di bidang di genre dan masih sampai sekarang. Kemudian tahun 2019 aku terpilih buat jadi sekretarisnya, 2020 naik jadi ketua umum genre Kabupaten Sanggau. Dan aku juga mau cerita, ini ada sih sangkut pautnya dengan genre, tapi gini. Jadi aku dari kecil selalu diajarin untuk kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus dapetin itu sendiri. Aku bisa katakan bahwa keluarga aku berkecukupan. Gitu. Tapi aku nggak pernah dikasih barang-barang yang aku pengen. Bener-bener ketika aku bilang aku pengen sesuatu, kamu dapetin sendiri, kamu cari sendiri gimana caranya supaya kamu bisa dapetin itu. Jadi waktu kelas 2 SD, aku ingat banget, aku bilang ke Abi sama Umi aku pengen liburan keluar kota. Aku pengen naik pesawat. Karena ketika aku masuk sekolah, itu teman-temanku pada ceritain, aku ke Jogja, aku ke Bali, aku ke Sumatera, aku ke mana gitu kan. Sedangkan aku mentok-mentok cuman keluar kota. Atau ya ke Malaysia, itu karena deket gitu kan. Aku bilang, aku pengen naik pesawat. Dan di situ Abi aku benar-benar cuma jawab, nanti kamu bakal pergi. Nanti kamu bakal pergi dengan uang kamu sendiri, kamu bakal pergi dengan cara kamu sendiri, kamu bakal pergi dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Dan dari situ, aku cuma kelas 2 SD. Diajarin untuk mencari jalan keluar untuk sesuatu yang, bayangin anak kelas 2 SD mikir gimana caranya beli tiket, coba. Kan, ya itu nggak mungkin gitu kan. Jadinya, diarahin juga sama Abi sama Umi kayak ya udah berdoa dulu gitu, nanti pasti akan ada jalannya. Akhirnya aku berdoa, ya Allah aku pengen bisa naik pesawat. Dan ternyata doa itu terwujud ketika aku SMP kelas 1, aku masuk di genre dan dalam rentang waktu 6 bulan aku join di organisasi genre, aku dipercayai untuk ikut pelatihan di Jakarta. Nah, di Jakarta itu adalah aku sebagai peserta termuda, aku sebagai anak SMP sendiri, aku sebagai peserta yang paling kecil, enggak sih,
tubuh aku nggak terlalu kecil sih, tapi paling muda gitu kan. Jadi ketika ke sana, aku tuh dipanggil adek sama semua orang. Mereka nggak manggil aku nama, tapi mereka mereka manggil aku adek gitu. Nah itu sepanjang perjalanan ketika aku menuju bandara mau berangkat ke Jakarta untuk pertama kalinya, gitu ya, itu aku nggak berhenti-henti ngucapin alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku udah bisa sampai di titik ini dengan hasil jerih payah aku sendiri gitu. Bahkan ketika di pesawat pun aku masih nggak percaya, oh gini loh rasanya naik pesawat. Padahal orang tua aku bolak-balik pakai pesawat kayak kerja di luar, dinas luar dan lain sebagainya macam. Tapi anak-anaknya baru bisa pergi ketika hasil jerih payahnya sendiri gitu. Nah dari situlah kenapa aku tadi bilang genre itu turning point aku, titik batu loncatan terbesar yang pernah aku punya gitu. Jadi dari genre 2017 itu aku berangkat ke Jakarta, kemudian 2018 aku berangkat lagi genre ke Jakarta untuk mendampingi untuk ikut namanya ajang kreativitas remaja tingkat nasional di Jakarta. Kemudian tahun 2019 Allah membuka jalan lagi aku untuk pergi ke Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Aku terpilih untuk sampai ke tingkat nasional dan itu alhamdulillah aku dapat medali perak dan dapat apresiasi sebagai inovasi terhebat gitu ya. Kemudian itu aku berangkat bulan November di 2019, 2020 berangkat lagi ke Jakarta, acara genre lagi, dan itu ketika aku mendapat Best Speaker dan Inspirative Movement. Di situ kita diminta untuk, jadi di genre itu teman-teman kita ada program gitu, kita diminta untuk bikin program dan lain sebagainya macam. Nah ketika aku ke Jakarta bulan 2019 itu, tahun 2019 itu diminta untuk menjabarkan program apa aja sih yang udah kamu lakukan untuk daerah kamu. Terus apa inovasi-inovasi yang ingin kamu lakukan untuk daerah kamu. Di situ aku presentasi, usia aku waktu itu masih 14 tahun, masih SMP. Di situ aku presentasi dan ternyata tidak ada anak sekolah di situ. Dan aku sendiri anak sekolah. Tidak ada anak SMA, tidak ada anak SMP, tidak ada anak SD apalagi selain aku. Karena di situ rata-rata adalah teman-teman yang sudah kuliah, bahkan ada yang dari Fakultas Kedokteran UI, ada yang dari Fakultas Kedokteran UGM, ada yang dari ITB, ada yang dari IPB, dan wow, aku diminta untuk presentasi ke depan dengan waktu itu ada yang namanya asesor atau judges, bisa dibilang judges gitu ya. Judgesnya itu adalah rektor dari UGM, rektor UGM hadir waktu itu. Kemudian ada kepala BKKBN pusat, kemudian juga ada dosen-dosen serta profesor-profesor di universitas ternama Indonesia. Dan aku yang waktu itu cuma 14 tahun gitu ya, diminta untuk berdiri di depan forum presentasi tentang program yang udah aku lakukan, tentang apa inovasi yang ingin aku buat untuk daerah aku ke depannya yang berkaitan dengan genre. Dan itu aku mendapatkan penghargaan 2 sekaligus. Teman-teman, itu adalah doa yang tidak pernah terfikirkan sama sekali gitu. Dan sampai sekarang aku udah bolak-balik ke Jakarta. Kemarin 2021 baru pulang dari Jakarta karena aku jadi panitia FLS2N tingkat nasional gitu ya. Kemarin waktu ikut FLS2N aku cuma sampai nasional tapi tidak menang gitu. Tapi Allah menjawab semua doaku. Allah kasih aku ganti ketika aku tidak dapat medali, ketika aku tidak menang lomba FLS2N, tapi Allah ganti dengan aku menjadi panitia tingkat nasional gitu. Panitia FLS2N tingkat nasional gitu. Kemarin baru berangkat, udah 2 kali berangkat untuk persiapan FLS2N, dan nanti bulan ini akan berangkat lagi ke Jakarta kalau tidak ada halangan PPKM dan lain sebagainya macam. Kemudian nanti di akhir tahun 2021 ini juga ada semacam summit, IAS Summit di Jakarta yang akan diadakan nanti bulan Desember. Aku di situ sebagai pengurus IAS Summitnya juga, sebagai pengurus termuda juga di FLS2N juga aku sebagai pengurus termuda. Jadi aku nggak tahu kenapa aku bisa berada di sini, tapi yang aku bisa pastikan tentunya karena doa orang tua, karena doa yang aku minta ke Allah, dan dengan usaha serta restu dari lingkungan aku gitu, teman-teman. Jadi ketika ditanya lo nggak malu ya jadi yang paling muda gitu, lo tuh cuman bocah gitu ya, lo tuh cuman bocah gitu, kenapa sih lo pede banget di situ? Saat itu
aku bener-bener cuman diem, terus aku bilang, "Emang salah ya kalau jadi berbeda?" Aku bener-bener jawab kayak gitu. Ketika teman aku bilang, "Anjir lu," sorry ya, maaf. Itu benar-benar seperti itu, teman-teman aku tuh bener-bener, bilang kayak gitu, "Lu masih bocah, lu cuman anak SMP, gila ngapain lu ke sana?" Gitu, "Itu tuh forum orang dewasa." Terus salah ya? Emangnya salah jadi berbeda? Aku bener-bener kayak spontan jawab kayak gitu kan, aku nggak tahu. Karena aku pikir tidak ada apa ya, usia itu tidak menentukan kedewasaan kita, dan dewasa itu tidak ditentukan oleh usia gitu. Ketika, eee eee eee, apa, usia berapapun kita, ketika kita yakin akan kemampuan kita, ketika kita tahu bahwa, "Oh ini kemampuan aku, oh aku passion nih di bidang ini." Ya udah gitu lah, fokus di situ. Dan apa ya, dan menurut aku untuk bisa sampai di sini juga melalui, self management yang baik, teman-teman, gitu. Jadi aku memang dari dulu adalah bisa dikatakan seorang planner, gitu. Aku mau tunjukin. Ini adalah buku catatan yang aku punya, ini buku jurnal yang aku punya untuk nyatet kayak, jadwal-jadwal aku hari ini apa aja, terus apa yang harus aku kerjain, gitu. Aku catat semua di dalam sini. Bukan cuman jurnal kegiatan sih, tapi juga jadi diary aku kayak apa yang aku rasain hari ini juga, kayak gitulah. Belajar untuk, me-manage diri karena itu adalah, hal yang penting gitu. Di tengah kesibukan aku harus bisa memposisikan diri aku sebagai pelajar gitu. Pelajar yang aku juga aktif di organisasi sekolah, aku juga aktif di organisasi luar. Terus aku juga seorang anak yang harus mematuhi perintah orang tua juga. Terus di lingkungan sekitar tempat tinggal juga aku aktif di organisasi masyarakat, organisasi anak-anak di lingkungan tempat tinggal aku gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa bagi waktu. Itu sih kalau dari aku. Duh, aku nyerocos terus ya dari tadi. Sorry ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Kan kita bincang-bincang ya, gimana pengalaman dari Aisyah ini, siapa tahu bisa menularkan semangatnya ke teman-teman pelajar yang lain di sini yang hadir. Nah, mungkin mau dilanjut, silahkan. Ini sih, ini teman-teman. Aku pengen bilang kayak, uh, apa ya, aku kalau misalnya duduk di satu bangku, misalnya di halte gitu ya, aku duduk seorang diri, terus ada orang di sebelah aku, kayaknya aku nggak bisa kalau aku nggak menyapa orang di sebelah aku. Aku tidak mau membuat situasi itu asing, aku tidak mau membuat suasana di, lingkungan aku itu adalah asing gitu. Aku ingin bisa akrab dengan semua orang. Itu yang, aku tanamkan di dalam diri aku gitu. Ketika aku ketemu sama semua orang, ketika aku ketemu dengan orang-orang baru, aku excited banget banget. Karena apa teman-teman, eee, kekayaan itu tidak hanya berupa materi, kekayaan itu tidak hanya berupa uang, kekayaan itu tidak hanya berupa jumlah digit rekening yang banyak gitu ya, yang nolnya banyak banget, itu kekayaan secara materi, tapi kekayaan tidak hanya dilihat secara materi, teman-teman. Ketika kita bisa punya relasi yang bagus dengan orang, ketika kita bisa punya networking yang bagus dengan orang lain, ketika kita punya orang-orang yang selalu mensupport kita, itu adalah kekayaan yang tidak bisa, digantikan dengan apapun, kekayaan yang tidak bisa ternilai. Jadi kenapa aku bilang aku sangat-sangat terhormat untuk bisa hadir di tengah teman-teman pada sore hari ini, karena aku pikir, karena aku yakin ini kita semua berasal dari berbagai macam daerah. Mungkin Kak Nur Hasanah dari mana, Kak Mutiara Asyafa dari mana, Kak Nazwa dari mana, Kak Rinda pun dari mana, serta teman-teman yang lain itu dari mana, kita bisa ketemu gitu. Mungkin nanti kita bisa kontak-kontakan gitu ya, supaya nanti ada relasi yang terbangun gitu ya. Kayak aku udah ngerasain impact dari ketika kita punya banyak networking. Ketika aku ikut banyak kegiatan, ketika aku ikut kegiatan, ketika aku ketemu dengan orang baru, kemudian kita akhirnya saling kontekan dan lain sebagainya macam, aku bisa dapat informasi-informasi yang luar biasa hebat dari mereka. Aku bisa ikut FLS 2N karena aku dikabarin oleh teman aku yang dari Lampung. Bayangkan teman-teman. Waktu itu aku pikir 2020 itu kan pandemi ya. Aku mikir ya udah FLS 2N nggak ada. Aku SD sempat ikut, tapi ketika 2020 aku mikir karena pandemi ya udah nggak ada. Tapi teman aku yang dari Lampung kontak, Aisyah, ini loh ada lomba ini, kamu nggak mau ikut gitu. Terus aku mikir,
wow, untuk info seperti ini aja aku dapatnya dari teman aku yang dari luar gitu loh. Nah, ini yang aku rasakan dari networking yang besar gitu. Juga ketika misalnya aku butuh sesuatu gitu ya. Aku bisa kontak dengan siapapun. Aku punya tempat bertukar pikiran yang banyak, teman-teman. Ketika kita punya networking yang luas, ketika kita punya relasi yang banyak, kita bisa mendapatkan insight-insight yang baru gitu. Kita bisa mendapatkan insight-insight insight itu dalam artian wawasan. Ya, kita bisa bertukar pikiran yang lebih banyak dan itu bisa membuka pikiran kita untuk melihat dunia ini jauh lebih luas. Kita mungkin tidak pernah pergi ke Turki gitu. Tapi ketika kita punya teman yang mungkin pernah pergi ke Turki, yang pernah belajar dari Turki, kemudian mereka cerita tentang pengalaman mereka di Turki, mereka cerita tentang bagaimana kehidupan mereka di Turki, itu itu adalah salah satu manfaat dari networking. Seperti kita membaca buku, gitu ya. Aku juga sangat-sangat suka baca buku. Jadi aku udah namatin buku apa sih namanya series Laskar Pelangi itu di kelas 2 SD. Jadi 2 SD aku udah baca buku Laskar Pelangi. Semua seriesnya ada 4 series ya kalau nggak salah dari Andrea Hirata dan itu berlanjut sampai sekarang buku Terelia aku punya semua, buku Pramudia Anantatur, kemudian ada Eka Kurniawan dan sekarang aku lagi pengen baca yang lebih fokus ke sastra dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman apa ya harus cari teman sebanyak-banyaknya karena mungkin tidak sekarang kita merasakan impact ketika kita punya teman yang banyak gitu. Tapi nanti 10 atau 15 tahun ke depan ketika kita semua sudah menjadi orang, ketika kita semua sudah sukses dengan jalan kita masing-masing, ketika kita punya banyak relasi yang baik, relasi yang tentunya mengarahkan kita ke hal-hal yang positif, itu akan sangat berguna gitu. Jadi apapun yang ada sekarang, tolong dinikmatin karena seperti kata orang-orang, tidak semua pertanyaan akan ada jawabannya sekarang gitu. Tapi waktu yang akan menjawabnya. Jadi apapun yang sedang teman-teman hadapi sekarang, tolong aku pesan dengan baik nikmatin aja gitu. Kalau misalnya lagi stres mau UAS, kalau teman-teman kuliah kan lagi sibuk-sibuk UAS ya. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu. Aku udah libur soalnya. Dia semua udah libur gitu. Jadi lagi stres mau UAS, lagi stres banyak kegiatan, hektik dan lain sebagainya macam, jalani aja, nikmatin aja karena bakal ada waktunya di mana kita nggak akan ngerasain itu lagi dan kita akan kangen dengan masa-masa itu. Jadi kalau misalnya kita nikmatin sekarang, kita punya kenangan yang indah. Oh iya ternyata aku dulu pernah gini ya. Oh iya ternyata gitu sih. Gitu aja dari aku. Kak Rina, kayaknya aku udah panjang banget nih cerita. Aku pengen ngobrol sama teman-teman. Oke, Aisyah. Duh, banyak sekali cerita yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa dari seorang Aisyah yang masih 15 tahun ya. 15 tahun tuh 7 November nanti ya ulang tahun ya. Betul. Iya, 7 November. Aku perlu drop alamat rumahku nggak sih? Oh, Atau ada boleh yang mau juga. ngirim parcel? Iya, betul ya. Canda. Iya. Aisyah ini dapat penghargaan medali emas ya di tingkat internasional. Itu boleh tahu nggak ya? Iya. Iya, ceritanya gimana gitu. Nah, sambil Aku Aisyah pengen cerita ini. Iya. Oke. Sebenarnya Gimana? sebelum Aisyah cerita, mungkin teman-teman yang mau mempersiapkan pertanyaan boleh dipersiapkan dulu, kembali ke Aisyah cerita. Dipersilakan Aisyah. Ya, teman-teman, banyakin ya pertanyaannya supaya kita bisa ngobrol. Atau mungkin nggak harus pertanyaan, atau pengen curhat, pengen apa lain sebagai macam, boleh banget gitu. Oh iya, ini ya yang penelitian tingkat internasional itu baru banget, belum nyampe sebulan, sekitar 2 minggu yang lalu, itu baru banget itu dilaksanakan. Dan itu persiapannya udah aku sama partner aku lakukan dari awal bulan Januari sampai perlombaan itu bulan Juni ya, sampai bulan Juni itu persiapannya. Dan itu luar biasa, teman-teman. Di daerah aku itu nggak punya laboratorium di daerahku karena di Sanggo itu daerah perbatasan, jadi kita benar-benar masih sangat-sangat terbatas untuk fasilitasnya. Kita nggak ada Gojek di sini, kita nggak ada Grab, kita juga nggak ada laboratorium, rumah sakit kita cuma satu,
untuk rumah sakit kita cuma satu, untuk seluruh kecamatan yang ada rumah sakit kita cuma satu, jadi laboratorium juga nggak ada di sini. Jadi kan kalau misalnya untuk penelitian itu kita perlu hasil tes lab ya. Nah itu aku harus keluar kota dulu gitu untuk bisa dapat hasil uji labnya gitu. Terus kemarin juga udah survei ke pabrik karena kan aku neliti tentang kompos sawit ya, tentang limbah sawit gitu. Jadi aku ada ke pabrik dan aku survei ya panjang lah gitu kan. Terus semuanya aku bikin sendiri sama partner aku sih. Dari poster, dari abstrak itu benar-benar aku yang ngerjain sendiri, tapi tentunya dengan review dari guru pembimbing aku, mulai nyusun penelitian ya, proposal penelitiannya itu aku susun sendiri bersama partner aku. Dan itu ketika semua udah benar-benar siap, udah upload proposal, udah upload poster, tinggal wawancara. Nah, pas wawancara ini 1 jam, 2 jam sebelum wawancara, aku udah siap-siap. Semua udah siap, jaringan udah aku pastikan bagus, komputer udah aku pastikan lancar. Kemudian ya semua bahan-bahan materi udah aku pastikan lancar gitu. Sampai tiba waktunya ketika aku dipanggil gitu ya, kelompok dari SMA Negeri 2 Sanggau. Maju lah ini kan. Mau presentasi, persiapan presentasi. Tek, tiba-tiba mati. Listrik tiba-tiba mati, semuanya mati, dan ketika listrik mati, ketika laptop langsung mati, benar-benar langsung layar hitam mati, aku cuma bisa diam gini. Wow, ternyata ini ending dari, aku benar-benar putus asa, aku kayak, wow, ini ya akhir dari perjuangan 6 bulan aku. 6 bulan aku endingnya mati lampu gitu. Tapi akhirnya dibantu, akhirnya listrik hidup dalam beberapa waktu kemudian. Waktu kita yang harusnya presentasi 15 menit ke cut jadi cuma 7 menit gitu karena mati lampu cukup lama, dan itu pun hidup dalam keadaan wifi error, kamera ngeblur nggak tahu kenapa, terus laptop komputer kita nge-lag, akhirnya kita presentasi itu PPT kita nggak keluar, padahal poin yang pengen aku tonjolkan itu dari poin-poin yang ada di PPT itu kan nggak keluar, di juri itu nggak bisa lihat. Dan juri itu baru bilang PPT-nya nggak keluar di akhir gitu kan. Jadi udah selesai presentasi, baik terima kasih, thank you for all your kind attention, good morning, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Aisyah, but we are sorry, we cannot see your PPT. We cannot see your PowerPoint. Kita nggak bisa lihat PowerPoint kamu. Sorry banget, gitu kata jurinya. Terus kayak, oh, oke. But it's okay, kami akan tetap menanyai kamu gitu kan. Di situ aku udah nggak nafsu banget mau jawab pertanyaannya. Aku udah bener-bener, teman-teman bayangkan 6 bulan itu bukan waktu yang singkat untuk persiapan. Jadi hancur gara-gara mati lampu. Itu udah selesai presentasi, aku pulang, sepanjang perjalanan aku nangis dalam diam. Terus kayak ya udah, aku nggak mikir bakal menang lagi, aku nggak ada kepikiran mau menang dan lain sebagainya macam, benar-benar aku cuma doa, ya Allah kalau emang rezeki dekatkan, kalau emang nggak rezeki aku yakin Allah pasti bakal ganti dengan yang lebih baik. Itu ya teman-teman di sini, itu sih poin-poin penting ya yang pengen aku sampaikan ke teman-teman ketika sedang berkompetisi atau ketika sedang mengalami suatu kebingungan ya. Cukup serahkan semuanya ke Tuhan, ke Allah gitu ya. Ya Allah, jika memang ini yang terbaik tolong dekatkan, jika tidak, tolong yakinkan aku bahwa suatu saat nanti engkau pasti akan gantinya dengan yang lebih baik. Aku cuma ngomong itu. Terus pengumumannya itu 2 minggu setelah lomba, dan selama closing atau awarding ceremony aku udahlah gitu, ngapain juga gue nonton ini, udah tahu juga hasilnya pasti nggak ada gitu. Udah gold, udah medali perunggu dibacain, nama aku nggak disebut, medali perak dibacain, nama aku nggak disebut. Aku udah mau anjak dari tempat duduk aku udah mau pergi. Tiba-tiba partner aku nelpon, Aisyah, don't go anywhere, stay on your chair gitu kan. Why gitu, kenapa gue harus stay gitu, gue udah tahu hasilnya apa gitu kan. No, just stay, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ya udah aku stay. Tiba-tiba SMA 2 Sanggau dapat medali emas, kemudian dapat 2 penghargaan terbaik sebagai inovasi terbaik, dan itu aku benar-benar nangis yang kayak nangis yang benar-benar kayak ya nangis yang meraung-raung gitu, kayak what how gitu kan, kenapa bisa gitu, kenapa gitu kan. Terus akhirnya profesornya ada ngasih kata sambutan. Di situ profesornya bilang,
um, I can see from your face that you are really struggle for this science penelitian ini kan. Aku bisa lihat dari wajah-wajah kamu bahwa kamu adalah anak yang serius untuk bisa ikut ini. Dan aku udah baca paper kamu, itu tulisannya khas sekali tulisan kamu, dan aku tahu itu bukan tulisan pembimbing kamu dan lain sebagai macam. Jadi kami tahu bahwa ini adalah murni penelitian kamu. Karena di luar sana banyak penelitian anak sekolah yang dikerjakan sama gurunya tapi mengatasnamakan muridnya gitu kan. Tapi kami tahu bahwa ini adalah penelitian murni dari tulisan tangan siswa. Gitu. Makanya kami memilih kamu untuk menjadi. Dan di saat itu aku ngerasa Tuhan tuh benar-benar adil. Benar-benar ketika ada yang bilang hasil tidak akan mengkhianati usaha, bukan usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, tapi hasil tidak akan mengkhianati usaha, dan aku benar-benar ngerasain itu. Gitu sih. Udah gitu sih. Udahlah. Oke, luar biasa sekali ya Aisyah ya. Menurut saya juga ini tuh luar biasa sekali pengalaman Aisyah, 15 tahun gitu ya. Tapi pencapaiannya sudah internasional ya. Wah, mungkin di sini pengalaman Aisyah ini bisa memberikan motivasi yang lebih pada teman-teman yang ada di sini. Baiklah, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya pada Aisyah secara langsung, boleh di on cam dan on mic. Tapi kalau mau bertanya lewat kolom chat juga dipersilakan. Baik. Mungkin sembari menunggu teman-teman bertanya, saya boleh bertanya lagi ya Aisyah ya. Oke, silakan Karina. Jadi saya yang bertanya karena excited juga. Nah, di sini tuh banyak sekali kan penghargaan yang telah Aisyah peroleh gitu. Nah, dari penghargaan itu yang Aisyah peroleh, apa sih motivasi terbesar Aisyah gitu untuk mendapatkan itu semua gitu? Apakah orang tua ataukah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ataukah ada seorang bicara gitu yang menginspirasi Aisyah gitu? Ya mungkin itu. Oke. Aku ketika aku ditanya apa motivasi aku untuk mendapatkan ini semua gitu ya. Enggak sih. Pencapaian aku belum seberapa teman-teman. Tapi kalau ditanya apa motivasi aku, jujur motivasi pertama kali itu datang dari orang tua. Ketika aku kelas 2 SD minta untuk pergi keluar kota pengen naik pesawat, orang tua aku nolak bener-bener kayak bilang, enggak, nanti kamu pergi sendiri aja pakai uang kamu, pakai hasil jeruk kayak kamu. Di sisi lain aku termotivasi, tapi di sisi lain aku kayak, kenapa sih orang tua gue gini banget gitu kan. Aku jadi kayak, okay, so I should show off to them. Gitu. Aku harus tunjukin ke mereka bahwa aku benar-benar bisa mewujudkan apa yang mereka bilang gitu. Jadi ketika aku ada change, ketika aku ada kesempatan, aku coba untuk ambil itu, dan ketika aku berhasil mendapatkannya itu pertama kali memang karena motivasi dari orang tua gitu. Tapi setelah akhirnya aku mendapatkan satu kali kesempatan untuk itu, aku jadi mikir bahwa motivasi aku selama ini untuk unjuk diri kepada orang tua itu adalah salah. Aku pengen ngebuktiin ke orang tua aku kalau aku mampu, oke, silahkan gitu. Cuman aku ngerasa itu salah. Karena setelah kesempatan pertama itu aku dapet, aku akhirnya sadar bahwa Aisyah, lakukan segala sesuatu itu dari hati gitu. Aku bisa dapet ini semua karena aku ngerasa memang ini adalah passion aku. Ketika aku udah dapet kesempatan pertama itu di bidang sosial gitu kan, aku akhirnya sadar bahwa aku memang tertarik di bidang sosial, dan aku akan tetap konsisten di sini sampai titik penghabisan aku, sampai aku menemukan titik jenuh aku akan tetap berada di sini dengan motivasi, dengan alasan bahwa memang ini adalah apa yang aku suka, ini adalah apa yang ingin aku lakukan tanpa paksaan, tanpa apapun dari pihak manapun. Jadi ya, aku benar-benar ngelakuinnya karena aku ngerasa ini adalah hal yang aku suka. Aku berorganisasi karena aku suka berorganisasi. Aku juga gabung di rumah karya ilmiah remaja, itu karena memang aku juga suka sama penelitian. Aku juga gabung di komunitas keagamaan karena memang aku ngerasa aku penting di keagamaan. Bukan karena dipaksa sama orang tua, bukan karena diajak teman, bukan karena apa, karena segala sesuatu itu datang dari hati aku. Murni, pure dari hati aku. Dan jujur aku emang orangnya jarang-jarang ini ya. Ketika aku ngelihat orang yang hebat,
wow, iya hebat banget. Tapi aku nggak pernah kepikiran kayak, wih gila gue harus kayak dia nih, gue harus kayak dia. Aku nggak tahu kenapa aku agak aneh gitu ya. Aku ketika aku ngeliat orang hebat, oke dia hebat. Tapi kalau misalnya hebatnya dia itu tidak sejalan dengan passionnya aku ya, aku cukup mengagumi mereka gitu, tanpa harus aku menjadi seperti mereka gitu. Jadi ini yang ini loh Karina, aku coba untuk teliti, bukan teliti juga sih ya. Aku coba kayak menyadari ini gitu. Banyak dari kita ketika ngelihat orang yang berprestasi, banyak dari kita ketika ngelihat orang yang hebat di luar sana, kita akan bilang, wah gila dia hebat banget, wah gila dia luar biasa, apalah aku ini, apalah gue nggak punya apa-apa gitu kan. Nah, aku pengen bilang sama teman-teman, mohon kita lebih bisa memilih um, sesuatu yang kita lihat gitu. Motivasi itu kadang memang penting gitu kan, tapi tolong disesuaikan dengan kemampuan, tolong disesuaikan dengan kesukaan, tolong disesuaikan dengan passion teman-teman gitu. Jangan jangan menyamaratakan semua orang gitu kan. Jangan ada seorang peneliti hebat gitu, peneliti sukses gitu. Sedangkan kita adalah orang yang lebih orang akademis lah. Ada seorang akademisi yang hebat yang sukses. Sedangkan kita adalah orang yang lebih tertarik di bidang aktivis atau sosial. Jangan kita samaratakan dengan mereka gitu. Itu adalah hal yang salah gitu. Ketika kita salah mencari motivasi, ketika kita salah mencari inspirasi, itu ujung-ujungnya tidak akan memberikan impact untuk diri kita, justru akan menekan diri kita, justru akan membuat diri kita tertekan, padahal itu adalah hal yang tidak seharusnya. Halo, Aisyah. Baik, mungkin Kak Aisyahnya terkendala jaringan. Nah, di sini saya ingetin kepada teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Kak Aisyah secara langsung, bisa bertanya on cam dan on mic. Mungkin yang ingin bertanya di kolom chat juga dipersilahkan. Baik, di kolom chat ada yang bilang gerimis ya. Bener nggak sih? Bagi tips gerimis. Jadi kebawa suasana soalnya di sini gerimis dan hujan ya teman-teman. Mungkin ini sebentar ya. Maaf untuk Hairunisa yang bertanya di kolom chat, mungkin bisa di-share ke everyone ya, jangan privately ke saya, biar dibaca langsung gitu ya. Halo teman-teman, maaf ada gangguan jaringan tadi. Oh iya. Iya Kak. Oke, di sini ada yang bertanya nih Kak Aisyah. Iya. Oke, ya saya bacain ya. Nah di sini ada pertanyaan dari Hairunisa. Nah di sini pertanyaannya, kalau awalnya kita terpaksa melakukan suatu kegiatan dan akhirnya berlanjut sampai sekarang dalam kegiatan tersebut, nah, bagaimana sih cara untuk menghilangkan rasa keterpaksaan dan menerima apa adanya gitu? Jadi terpaksa awalnya. Oke, silakan jawab Kak. Oke, terima kasih Kanisa atas pertanyaannya. Terima kasih udah mau sharing sama kita pada sore hari ini. Aku pengen kasih dari dua sisi, dua side, dua insight gitu ya. Gimana ketika kita ikut suatu kegiatan secara terpaksa, tapi sampai sekarang kita masih bertahan, itu gimana caranya supaya kita bisa enjoy, supaya kita bisa menghilangkan rasa keterpaksaan kita. Jadi ketika ikut kegiatan itu kita jadi lebih luas, lebih apa ya bahasanya ikhlas gitu ya, lebih
senang, enjoy, dan lain sebagainya. Pertama, kalau aku boleh kasih saran, ya, dan karena juga ini berdasarkan pengalaman aku, kita bisa coba lihat apa nih dari kegiatan ini, apa yang kira-kira menjadi kesukaan kita gitu. Aku yakin dari misalnya 100% kegiatan, paling tidak ada secuil, sekitar 10 atau 20% dari kegiatan itu yang bisa kita sukai gitu. Ya, coba cari peluang ya, peluang dari kegiatan yang ada itu kira-kira kita cocoknya di mana gitu. Coba aja cari dari kegiatan itu apa yang kita suka itu ada nggak di situ gitu ya. Coba digali lagi gitu, kelebihan-kelebihan dari kegiatan itu apa dan kita coba untuk belajar menyukainya gitu. Harus dipaksa memang, karena kalau nggak dipaksa ya kita nggak akan bisa gitu. Tapi aku juga mau ngasih insight dari sisi kedua, Kak. Menurut aku ini yang banyak banyak terjadi di lingkungan kita. Kita terbiasa untuk memaksakan sesuatu yang kita tahu bahwa we are not longing for it gitu. Kita nggak di situ gitu. Jadi ketika ada kata-kata yang gimana sih caranya supaya kita nggak merasa terpaksa untuk melakukan sesuatu yang kita nggak suka gitu. Ya kalau kita ngerasa kita nggak cocok di situ, kalau kita ngerasa kita nggak passion di situ, ketika kita ngerasa kita tertekan, ketika kita ngerasa terpaksa untuk ikut suatu kegiatan, itu pasti ada suatu hal yang tidak cocok di situ. Ada suatu hal yang dari diri kita dan dari kegiatan itu yang kita tidak cocok gitu. Jadi coba ditelaah lagi. Kalau teman-teman kira yang paling tahu kan adalah teman-teman gitu kan. Apakah ketidakcocokan antara diri kita ini dengan kegiatan ini masih bisa ditoleransi atau tidak? Kalau tidak, jangan takut untuk mengatakan bahwa oke, aku nggak suka dari sini, so I have to get out gitu. Get out dari situ itu tidak ada masalah, teman-teman. Jadi ketika kita ngerasa bahwa kita sudah tidak fine, kita sudah tidak sweet di situ, ketika kita ngerasa kita sudah tidak cocok di situ, jangan memaksakan diri kita untuk cocok di situ. Ya. Ketika kita ngelakuin sesuatu secara terpaksa, jangan memaksakan diri kita untuk oh gue harus suka kegiatan ini, gue harus enjoy di kegiatan ini, tapi kita sendiri yang paling tahu diri kita, gitu ya. Kita nggak suka di kegiatan ini, kita nggak cocok di kegiatan ini, ya we have to get out and find something that sweet for us. Kita harus keluar dan cari sesuatu yang cocok dengan kita. Itu kenapa aku bilang banyak sekali insight-insight yang salah dari kita zaman sekarang gitu kan. Ketika kita melakukan kegiatan secara terpaksa, kita tidak mencoba cari tahu mengapa kita merasa terpaksa, tapi kita terlalu berfokus gimana caranya supaya gue enjoy, gimana caranya gue bisa terbiasa gitu kan. Tapi kita nggak telaah dulu nih, kenapa kita merasa terpaksa? Oh ternyata kita nggak cocok dengan tema kegiatan ini. Oh ternyata kita nggak compatible gitu, nggak passion kita dengan apa yang dilakukan di kegiatan ini itu tidak cocok. Itu yang harus kita telaah terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ketika kita ngerasa terpaksa dan lain sebagainya coba untuk telaah terlebih dahulu apa penyebabnya, baru kita cari solusinya. Jangan langsung berfokus, jangan langsung menitik beratkan bahwa kita harus mengadaptasikan diri kita. Itu ibaratnya ketika kita ditanya mengapa gitu ya, kita nggak kasih karena gitu. Jawaban dari mengapa itu adalah karena gitu ya. Tapi kita tidak memberikan jawaban yang ada karenanya. Itu jadi tidak cocok, tidak sweet atau tidak compatible gitu teman-teman. Jadi coba telah dulu apa yang itu sih saran dari aku. Saran aja. Tapi balik lagi ke kakaknya, gimana kalau kakak rasa memang bisa gitu ya, silahkan. Baik, saran dari Kak Aisyah tadi telaah dulu ya, gimana telahnya gitu ya. Oke, mungkin di sini juga ada lagi nih pertanyaan dari Fadilah ya. Fadilah, nah itu tips dari kakak ini apa? Untuk jadi pelajar yang berprestasi tentunya. Kalau masalah tips, aduh,
Gimana ya teman-teman ya? Karena aku yakin kita semua punya caranya masing-masing gitu. Kita semua punya caranya masing-masing untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Gitu. Kalau aku boleh kasih saran lagi, ya. Teman-teman, ayo mulai belajar memanage diri sendiri. Self-management itu lingkupnya luas, teman-teman. Itu maknanya luas, artinya luas. Self-management itu tidak hanya waktu, tidak hanya dalam pengaturan waktu, tapi ketika gimana kita yang masih seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang anak gitu kan, yang uangnya itu mungkin kita masih bergantung sama orang tua diberi uang jajan, bagaimana kita bisa manajemen itu untuk kebutuhan kita, untuk keperluan-keperluan kita. Self-management itu adalah sesuatu yang paling penting untuk diri kita, teman. Jadi untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, seperti yang aku bilang tadi, kita punya caranya masing-masing. Tapi kalau dari aku selalu improve self management aku dari dulu, gitu. Aku karena aku seorang planner gitu ya. Jadi aku mulai tentukan, ketika aku dari bangun tidur itu aku udah harus tahu aku harus ngapain hari ini. Aku udah manage kalau misalnya aku pengen beli sesuatu, aku harus dapetin uang itu dari mana dan aku harus memanajemennya bagaimana. Waktu ketika aku ada kegiatan, aku harus tahu bagaimana aku bisa membagi waktu dengan baik sehingga tidak ada yang keteteran, tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang kelalaian. Bagaimana caranya aku bisa membagi waktu di tengah-tengah kesibukan aku sebagai pelajar dan sebagai organisator, sebagai orang yang aktif di organisasi. Bagaimana semuanya itu bisa berjalan beriringan gitu, tanpa harus tumpang tindih gitu, teman-teman. Jadi kalau aku boleh kasih kuncinya cuma satu di self management. Teman-teman silahkan telaah diri sendiri, telaah dirinya lebih dalam lagi. Ya, memanajemen diri sendiri itu penting, teman-teman. Dan kembali aku ingatkan bahwa self management itu luas sekali gitu. Aku ketika mau berlomba itu aku benar-benar melakukan persiapan yang bisa dikatakan matang gitu. Aku tidak pernah bermain-main ketika aku harus melakukan sesuatu. Bahkan ketika sebelum aku berbicara di forum ini, teman-teman, aku udah persiapin apa yang harus aku omongin itu dari beberapa hari yang lalu. Jadi kayak aku memang harus memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan benar gitu. Walau kadang ada hal-hal yang tak terduga yang bisa saja terjadi kapanpun gitu kan. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk menyusun segala sesuatu, merencanakannya, karena memang manusia itu adalah perencana dan Tuhan itulah yang menentukan. Karena memang manusia itu tugasnya merencanakan dan hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa menentukan. Gitu. Jadi cobalah untuk merombak diri lagi, bercermin lebih banyak teman-teman apa yang teman-teman butuhkan dari diri teman-teman untuk menjadi versi teman-teman yang paling baik gitu. Gitu aja sih. Self management itu aja kuncinya kalau dari aku. Itu tadi jawaban dari Aisyah. Untuk Fadilah yang bertanya tentang tips bagaimana menjadi pelajar yang berprestasi. Mungkin saya bisa perjelas tadi menemukan passion dulu ya Kak ya. Kemudian kalau udah ketemu passion tersebut, kita bisa self management atau manajemen diri kita untuk tetap menjalankan passion tersebut. Sehingga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu, menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan ya bisa mengimprove diri kita ya. Betul sekali. Betul. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan. Atau ada yang mau langsung on mic? Izin mungkin? Boleh banget teman-teman. Nah, dipersilakan. Izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ya, nama saya sudah tertera Nur Hasanah. Saya bagian dari Pelajar Mendunia. Saya mau nanya nih Kak Dinda, kan kakak ngikutin banyak banget kegiatan, banyak organisasi, lomba. Nah, itu tuh gimana sih? Kan kadang kita tuh ada rasa di diri kita tuh kayak males gitu ngikutin sebuah lomba, tapi padahal kita pengen ngukir sejarah untuk diri kita sendiri, tapi kita ngerasa males. Terus habis itu bingung antara bagi waktunya lagi, manajemen waktu. Nah, itu mungkin Kak Aisyah bisa kasih tips nih buat kita-kita. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Pertanyaannya luar biasa banget. Keren banget. Jujur,
Jujur aku sering banget mengalami situasi seperti itu. Ketika aku pengen melakukan sesuatu, tapi aku males, tapi aku pengen tapi males gitu kan. Nah, kalau dari aku pribadi, ya ini saran lagi atau lebih ke sharing. Ketika aku pengen sesuatu tapi aku males, aku pernah berada di satu situasi di mana aku pengen nih ikut lomba ini, tapi aku males. Akhirnya aku rebahan kan. Terus selama rebahan tuh aku tuh kayak nggak tenang gitu loh. Aku mikir kayak ikut nggak ya, tapi males mau latihan dan lain sebagainya macam gitu kan. Tapi aku coba untuk reflexing ke diri aku sendiri, aku bercermin lagi ke diri aku sendiri, apa sih tujuan aku pengen ikut lomba itu? Apa sih tujuan aku pengen ngelakuin itu gitu. Find your own purpose gitu. Cari tujuan, itu yang paling utama. Ketika aku pengen ikut misalnya lomba debat gitu ya, tapi aku males buat latihan gitu. Tapi ternyata aku ikut lomba debat itu karena aku ngerasa passion aku di situ gitu. Akhirnya aku kayak, okay, I have that passion. I have to take the chance. Ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah datang 2 kali, dan aku harus bisa nge-catch up itu, karena mungkin akan ada banyak event lainnya, tapi ternyata aku tidak jodoh di situ, tidak tahu kan teman-teman. Jadi kayak kesempatan itu benar-benar tidak datang 2 kali. Jadi ketika rasa malas itu melanda, di tengah-tengah aku memang pengen menginginkan sesuatu, aku bakal coba look up apa sih tujuan awal aku kepengen itu. Find your own purpose to do that things. Gitu. Coba cari apa sih tujuan kamu untuk ngelakuin itu gitu. Karena kayak kita ngelakukan suatu penelitian gitu. Kita kan nggak mungkin bikin atau ngelakuin suatu penelitian kalau kita tidak punya tujuan gitu ya. Kita pengen cari tahu tentang apa sih kandungan di dalam tanah misalnya. Tuh, itu kan tujuan. Tujuan kita melakukan penelitian ini adalah mencari kandungan di dalam tanah. Gitu. Jadi kita harus benar-benar menentukan mencari tujuan. Kita harus tahu tujuan kita apa. Baru setelah itu kita bisa memotivasi diri kita dan menentukan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Gitu sih kalau dari aku. Coba ditelaah lagi. Apa tujuan kita untuk melakukan itu? Gitu. Itu sih. Baik, itu jawaban dari Kak Aisyah ya. Nah, gimana Nur atas jawaban dari Kak Aisyah? Oke, makasih banget Kak Aisyah atas penjelasannya. Bisa langsung saya terima karena benar-benar ringan banget. Makasih banyak Kak Aisyah. Terima kasih juga Kak Nur. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Kak Aisyah? Kak Aisyahnya nggak apa ya, kayak banyak pertanyaannya. Oh, aku malah senang teman-teman. Justru teman-teman kalau bisa juga kita saling kontekan. Setelah ini kita tetap kontekan, tetap keep in touch gitu. Kalau ada media sosial, boleh banget kita juga tetap keep in touch di situ. Jadi kita tidak terputus relasi dan networking-nya dari sini. Jadi kayak ketika kegiatannya selesai bukan berarti kita udah kayak orang nggak kenal gitu kan. Mungkin Kak Aisyah boleh taruh link IG-nya atau nama IG-nya nih di kolom chat biar ya get in touch dengan Kak Aisyah ya. Okay, I write it. Udah. Oke, ini dia. Hahaha. Nah, silakan di follow ya teman-teman pelajar. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sudah? Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Nah, itulah pemaparan dari Kak Aisyah yang luar biasa. Jujur saya kagum, Masya Allah gitu ya. Masih 15 tahun, sedangkan saya usianya lebih tinggi gitu. Tapi belum saya cemerlang Aisyah, mungkin insya Allah nanti ya. Tetap semangat terus, terima kasih. Aku juga mau bilang makasih banyak Karina atas kesempatannya. Dan ini sukses terus untuk pelajar mendunia, luar biasa keren banget. Semoga pergerakan teman-teman ini bisa memberikan impact dan manfaat yang luar biasa banyak, luar biasa besar untuk teman-teman pelajar, untuk teman-teman remaja di luar sana. Amin, amin, amin. Ya, amin insya Allah bisa memberikan dampak yang lebih luas di seluruh pelajar, kepada pelajar di seluruh Indonesia. Amin insya Allah ya. Dan berprestasi tentunya seperti Kak Aisyah, insya Allah ya. Pastinya. Baik, iya. Baik, terima kasih Kak Aisyah atas sharing atau
pemaparan materi yang luar biasa ini. Mungkin teman-teman bisa ucapkan terima kasih juga kepada Kak Aisyah telah bergabung bersama kita di webinar Talk Show for Pelajar. Nah, mungkin kita memasuki sesi foto bersama dulu ya sebelum. Oh iya, silakan Kak. Dipersilakan kepada Kak Nur untuk mengambil foto. Baik, terima kasih banyak Kak Wahyu Nisrina. Silakan untuk teman-teman on cam yuk, biar kita ada kenang-kenangan nih. Sering-sering bareng Kak Aisyah. Aduh, jangan panggil kakak dong. Panggil Okay. aja Aisyah. Oke. Yuk, yang lainnya on cam yuk. Oke. Yuk, Kak Hernisa, Kak William Chandra, Kak Cindy, Kak Sela, Kak Rizky Aulia, Kak Najwa, dan Kak Syarifah. Mari kita on cam dulu untuk sesi foto bersama. Oke, baiklah. Wih, Kak William baru keluar nih. Baru on cam nih, ajib-ajib. Oke. Jadi ya, silakan bisa siap-siap dulu. Berikan gaya terbaiknya. Baik. 1, 2, 3. Oke, wait. Selanjutnya, silakan bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Mungkin yang pakai kerudung bisa dibenerin-benerin dulu. Cantik kita. Oke, ready? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya alihkan kembali kepada Kak Wahyu Nisrina. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aisyah, pemateri kita yang sangat keren pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Aisyah telah sharing bareng bersama kita. Kembali kasih. Oke, dan juga teman-teman yang telah bergabung di webinar ini, terima kasih banyak. Saya ucapkan mungkin jangan lupa juga untuk mengikuti webinar Pelajar Dunia yang lainnya yang ke depan masih akan menghadirkan materi yang luar biasa juga. Terus pantengin IG Pelajar Dunia ya. Nah, terima kasih Kak Aisyah dan teman-teman semua. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya. Mungkin yang